Ya, dua kali dong. Udah nggak apa deh. Nah, buat kalian yang nonton dari recording, ini tadi soalnya ya. Jadi, pertama, kita coba dulu ya untuk cari deltanya berapa. Cari deltanya simpel ya, tinggal pakai ini rumus yang ini. Kita akan dapat bahwa delta per 2 sama dengan tangan inverse dari GM per V infinite kuadrat B. Maka akan dapat deltanya adalah, ingat ini objeknya matahari. V infinite-nya tadi 35 diubah ke SI ya, berarti 35.000 kuadrat ya. Dikali 5 kali 1,5 kali 10 pangkat 11. Dikali 2, maka dapat deltanya adalah 16,43 derajat. Ini untuk deltanya, teman-teman. Kemudian, untuk cari eksentrisitas, kita bisa pakai momentum sudut. Kita bisa pakai momentum sudut. Nah, permasalahannya, kita nggak tahu kan, V-nya berapa, R-nya berapa, sin alfanya berapa, gitu kan. Sekarang coba kita manfaatin gambar. Kalau kita manfaatin gambar, kemudian kita ingat lagi bahwa momentum sudut itu adalah kalau sebagai vektor MRV, sorry aku ulang, momentum sudut sebagai vektor itu adalah MR cross V. Sesuai definisinya, perkalian cross merupakan perkalian yang saling tegak lurus. Maka R sama V itu harus tegak lurus. Oke? Sekarang kita lihat, ada nggak sih kondisi ketika R-nya itu tegak lurus dengan V? Oh, ternyata ada. Yaitu kita lihat dari fokus ke asimtot, ini panjangnya adalah impact parameter, B-nya. Kemudian, di jarak yang sangat jauh, si objek itu ada di asimtot, ya kan? Objek itu di jarak yang sangat jauh ada di asimtot. Maka jaraknya ke fokus adalah sebesar B kan, jarak tegak lurusnya. Tapi kecepatannya dengan kecepatan apa? Oh, secara definisi V infinite itu adalah kecepatan objek di jarak yang sangat jauh. Maka momentum sudutnya jadi apa? M V infinite dikali B gitu. Nggak usah dikali sudut-sudutan lagi karena dia udah tegak lurus, teman-teman. Gitu. Paham sampai sini? Kenapa B, Kak? Aku ulang ya. Tadi V infinite itu kan kecepatan di jarak yang sangat jauh. Di jarak yang sangat jauh, kita bisa anggap si objeknya itu ada di asimtot. Sampai sini dulu, paham? Paham. Nah, jarak itu kan semuanya diukur dari fokus. Oke? Jarak semua diukur dari fokus. Jarak tegak lurus, fokus ke asimtot itu apa? Tadi definisinya adalah B, betul. Yang ini. Maka jaraknya apa? Jarak tegak lurus antara si objek yang ada di asimtot ke fokusnya. Jaraknya adalah B. Makanya R cross V-nya itu sama dengan B dikali V infinite. Gitu. Karena si B ini tegak lurus sama V-nya. Betul. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang belum paham? Ada yang belum paham?
Oke, kalau aman kita lanjut ya. Kita lanjut. Maka kita bisa pakai ini ya. M V infinite dikali B sama dengan M akar GMA E kuadrat minus 1. M-nya kecoret, kita kuadratin. V infinite kuadrat dikali B kuadrat sama dengan GMA E kuadrat min 1. Kemudian di sini yang mau kita cari apa sih? Yang mau kita cari adalah E-nya ya. Maka V infinite kuadrat B kuadrat per GMA sama dengan E kuadrat min 1. Berarti dari sini E-nya itu adalah akar dari 1 ditambah V infinite kuadrat B kuadrat per GMA. Berarti problemnya adalah kita harus cari A-nya dulu ya. Kita harus cari A-nya dulu. A-nya bisa kita dapetin dari mana? Dari energi. Nah, di sini si setengah MV kuadrat minus GMM per R sama dengan GMM per 2A, kita bisa tinjau ketika di R-nya menuju infinite ya. Tinjau ketika R-nya menuju tak hingga. Atau di jarak yang sangat jauh. Maka di jarak yang sangat jauh, kecepatannya adalah kecepatan ekses. M-nya kita coret semua aja langsung ya. Maka setengah V infinite kuadrat minus GM per R sama dengan GM per 2A. Karena R menuju tak hingga, maka yang bagian ini akan menuju 0. Maka setengah V infinite kuadrat sama dengan GM per 2A. 2-nya kecoret ya. Maka kita akan punya bahwa V infinite adalah akar GM per A. Gitu. Yang mau kita cari A-nya ya. Sorry, sorry. Yang mau kita cari adalah A-nya. Tapi ini tetap kecoret ya. Ini tetap kecoret. Maka A-nya itu adalah GM per V infinite kuadrat. Ini teman-teman. Ini untuk A-nya. Tadi pas di momentum sudut itu R-nya pakai B. Kalau ini kok pakai infinity Kak jaraknya? Oke, bagus nih pertanyaannya. Bedanya apa sih? Bedanya. Tadi kan sama-sama R. Kok bisa kita yang di sini R-nya pakai infinite, tadi kok pakai B? Balik lagi ke definisi momentum sudut itu sendiri. Momentum sudut, kalau sebagai vektor, itu adalah MR cross V. Oke? Artinya, R ini harus adalah jarak yang tegak lurus dengan V-nya. Nah, ketika kita buka besarannya aja maksudnya, panjang L, maka ini jadi apa? MRV sin alfa. Nah, perkalian ini artinya itu bukan R-nya kita bisa ambil sembarang ya. Tapi kita ambil komponen yang saling tegak lurus, makanya pakai sin alfa, biar dia tegak lurus gitu. Jadi bukan berarti R-nya boleh kita masukin infinite gitu. Karena ketika R-nya infinite, kita nggak tahu V-nya berapa. Gitu. Kita tahu sih ketika R-nya infinite, V-nya V infinite gitu kan. Tapi alfanya berapa? Terus R-nya apa gitu kan? R-nya infinite. Kita mau jawabnya apa gitu? Masa momentum sudutnya nggak ada? Gitu kan? Paham nggak? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, aku jelasin lagi. Paham ya? Oke. Jadi itu ya alasannya. Kenapa di sini nggak boleh kita pakai yang V, R-nya R menuju tak hingga ya. Karena secara definisi, dia adalah perkalian antara dua vektor yang saling tegak lurus. Beda sama kalau kita ngomongin energi ya. Kalau energi kan kita tadi ngomongin apa? Ngomonginnya adalah jarak radial ya. Jarak radial itu maksudnya yang kayak yang tadi kita ngomongin tentang konservatif itu ya. Jadi dia cuma bergantung pada posisi. Seperti itu. Oke? Sampai sini kita dapat A-nya berapa?
Ada yang boleh bantu hitung, teman-teman? Dapat A-nya berapa? Iya, betul. Pakai masa matahari. Oke, ada yang dapat 1,08 kali 10 pangkat 11 meter. Kemudian setelah dapat A-nya, tinggal kita masukin ke persamaan yang ini ya. Tinggal kita masukin ke persamaan yang ini. Maka kita akan dapat eksentrisitasnya berapa? Betul, eksentrisitasnya adalah 7. Gitu deh. Ya udah, kalau gitu kita bisa dapat deh theta max seberapa. Maka cos theta max sama dengan minus 1/E. Maka dari sini theta max-nya adalah di sini theta max-nya adalah minus 1/7 inverse cos. Dapatnya 98,21 ya. 98,21 derajat. Selesai deh untuk soal ini. Oh, tinggal jarak terdekat. Jarak terdekatnya belum ya. Jarak terdekatnya adalah A dikali E-1. Yaudah, berarti berapa nih? 1,08 kali 10 pangkat 11. Kita ubah ke AU dulu ya, biar gampang. Dikali 6 ya. Berarti 4,32 AU ya. 4,32 AU. Ini jarak terdekatnya. Gitu deh. Selesai deh. Kalau kalian mau coba ngecek apakah theta max-nya betul betul segitu, kalian bisa cek pakai yang geometri tadi ya. Di mana theta max itu adalah 180 tambah delta, sorry, theta max itu adalah 180 tambah delta per 2. Berarti ini kita coba aja ya. 180 ditambah 16,43. Kita bagi 2, hasilnya sama ya, 92,21 derajat. Gitu deh. Aman, teman-teman? Sampai sini? Oke. Kalau gitu untuk yang hiperbola udah kelar. Yeay. Selanjutnya itu kita ke materi teorema virial ya, teman-teman. Ke teorema virial. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih caranya kita ngitung kecepatan masing-masing bintang dalam sebuah gugus bintang gitu ya. Kan apa objeknya banyak banget gitu ya. Gimana cara ngitungnya? Nah, di sini si teorema virial ini ngebantu kita gitu ya. Jadi di sini ada ini persamaannya ya. Ini persamaannya. Kemudian teorema virial itu sendiri banyak asumsi yang digunakan ya. Banyak asumsi yang digunakan. Yang pertama, gerak bintang pada ruang 3 dimensi besarnya sama. Maksudnya gini, kan kalau misalkan kita ngomongin di luar angkasa, gerakannya itu kan pada tiga sumbu ya. Sumbu X, Y, dan Z. Misalkan aku gambarin seperti ini.
Misalkan ini arah X, ini arah Y, ini arah Z. Jadi gerakan mereka tuh besarannya sama semua. Jadi Vx sama dengan Vy sama dengan Vz ini. Ini asumsinya untuk teorema virial. Jadi istilah kata nggak ada arah spesial ya, gitu. Yang kedua, jumlah bintang yang menuju dan menjauhi pusat besarannya sama, jumlahnya sama. Ini kenapa alasannya? Ini karena supaya si gugus bintang ini tuh nggak kolaps gitu ya. Maksudnya adalah perpindahan masanya, kan masanya itu sumbernya dari bintang-bintang tersebut ya. Jadi dia itu tetap stabil, tetap setimbang. Nggak ada yang, kalau misalkan yang menuju pusat itu terlalu banyak, maka kan massa yang menuju pusat makin banyak. Akibatnya apa? Gravitasinya akan makin kuat, gitu kan. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan yang keluar itu, yang menuju luar itu jumlahnya lebih banyak, tetap aja jadi nggak setimbang, gitu kan. Jadi nanti nggak ada gravitasinya. Nah, di sini kita bikin asumsi bahwa jumlahnya itu sama. Jadi mereka itu setimbang. Nah, kemudian rotasi bintangnya diabaikan. Nah, ini alasannya kenapa? Untuk yang di sini, itu tuh kalian bisa bayangin, mungkin kalian ada yang pernah main ini nggak? Eh apa ya? Beyblade ya? Aku lupa deh namanya Beyblade apa. Kalau Pegasus itu nama ininya ya. Kalian ada yang ngerti nggak sih aku ngomongin apa? Coba aku cari ya. Aku lupa lagi tulisannya. Ini. Iya, betul. Yang gasing. Ada yang pernah main ginian nggak? Oke. Nah, kalian pernah main ginian kan ya? Nah, ini kan kalau kayak gini kan kita puter ya. Kita puter, nanti dia muter ya. Berotasi kan. Nah, pernah nggak? Kalian kan dulu kita mainnya gimana sih? Kita mainnya kita adu-aduin kan? Kita adu-aduin kan? Kayak siapa yang lebih kuat, siapa yang jatuh duluan gitu kan? Nah, kalau kalian notice ya, kalian bayangin aja. Kalian bayangin kalian lagi main. Kalau mereka deket, mereka ini kan rotasinya kenceng banget ya. Nah, secara tidak langsung satu sama lain itu saling mempengaruhi kan, karena sama-sama saling berotasi kan. Jadi kayak yang gasing satu itu ngaruhin gasing dua gitu akibat rotasinya. Nah sekarang bayangin Beyblade-nya itu ada banyak banget. Kalau misalkan kita ngomongin di gugus bintang, bintangnya banyak ya. Bayangin kalau masing-masingnya itu berotasi, maka akan se-chaos apa gitu kan. Gitu. Makanya di teorema virial ini kita abaikan pengaruh rotasinya. Paham nggak teman-teman? Atau mungkin yang nggak main Beyblade paham nggak ya? Ya bayangin ini Beyblade nih gasing lah ya. Oke, mantap mantap. Tapi emang ada ya yang nggak main Beyblade ya? Kayaknya ini mainan mainan kecil banget gak sih? Kayak waktu kita kecil gitu, waktu masih SD. Oke, kemudian di sini asumsi yang keempat itu adalah semua bintang punya massa yang sama. Jadi nggak ada bintang yang istimewa lah istilahnya di teorema virial ini. Kita anggap semuanya itu uniform gitu. Nah, ini latihan soalnya ya teman-teman ya. Hmm, ini sebenarnya cukup mudah ya. Untuk yang A sama B itu mudah, yang C sebenarnya juga mudah ya. Tapi panjang banget ya. Mungkin kita belajar materi dulu aja ya. Nanti kalau ada waktu lagi, kita coba bahas latihan soalnya ya. Oke, teman-teman? Oke, Kak. Oke, oh udah pernah kerjain. Oke, mantap, mantap. Nggak gitu susah kan? Karena kayak, tapi emang panjang kan. Kita harus ngitung ini, ngitung itu, ngitung V rata-rata, ngitung standar deviasi. Oke, sekarang kita ke three body problem ya.
Atau ini yang disebut nanti dengan titik Lagrange. Titik Lagrange. Dia ini apa ya? Kalian bayangin aja kayak ada masalah tiga benda ya. Ini adalah masalah tiga benda. Oh ya, Kak, tryout-nya kapan? Tryout-nya besok ya, teman-teman ya. Tryout-nya besok. Aku tinggal bikin kunci jawabannya aja sih. Tinggal bikin kuncinya. Oke. Nah, jadi di sini three body problem ini sebenarnya kalau di bahasa Indonesiain ya, itu masalah tiga benda tapi terbatas ya. Tapi terbatas. Kenapa terbatas? Karena masa benda ketiga itu jauh lebih kecil dibanding masa benda pertama dan masa benda kedua. Karena kalau misalkan masanya kurang lebih sama, wah ini jadi susah. Aku bahkan pernah dikasih tahu ya, kalau masalah tiga benda itu ngitungnya nggak bisa analitis ya. Koreksi aku ya kalau salah ya. Tapi setahu aku kalau tiga benda yang masanya mirip semua, itu nggak bisa analitis ya. Tapi mungkin aku salah ya. Setahu aku sih gitu. Nah, makanya di sini masalah tiga bendanya itu terbatas. Yaitu yang benda ketiga masanya bisa diabaikan. Nah, sekarang kita coba mikir, kenapa sih kita harus tahu titik Lagrange? Gitu kan. Nah, titik Lagrange itu menawarkan tempat spesial. Tempatnya spesial. Di mana gaya gravitasi itu sebenarnya gaya sentripetal. Nah, jadi nanti di sini, di L1 dan L2, atau kita lihat L2 dulu aja deh. Di L2 ini, nanti itu dia akan geraknya itu barengan sama bumi. Geraknya barengan sama bumi. Jadi, dia itu nggak kena ininya, nggak kena radiasinya matahari ya, teman-teman. Jadi, dia kealangan sama bumi, gitu. Loh, emang kenapa, Kak? Karena gini, teman-teman. Bayangin ya, kalian bayangin, um, kalian punya satelit, kalian punya satelit. Teleskop luar angkasa lah. Kalian punya teleskop luar angkasa. Nah, kalian jangan bayangin matahari itu baik ya. Maksudnya apa ya? Maksud baik tuh kalau kita ketemu matahari, ngejebur badan yuk gitu biar sehat. Misalkan buat dapat vitamin D segala macam. Kalian jangan bayangin kayak di bumi. Kalau di bumi itu kan sinar mataharinya udah diredam ya. Sinar mataharinya udah diserap atmosfer gitu yang jelek-jeleknya. Yang sinar-sinar jahatnya itu udah diserap. Makanya yang nyampe bumi itu yang baik-baik doang gitu kan. Nah, tapi kalian harus ingat juga ya bahwa matahari luminositasnya itu kan 4 pi r kuadrat sigma T pangkat 4 ya. Ini itu kan flux bolometrik. Artinya luminositasnya adalah luminositas bolometrik ya. Bolometrik kalau kalian masih ingat itu artinya kan dari seluruh panjang gelombang. Artinya matahari itu mancarin pada seluruh panjang gelombang. Dari sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar sinar ultraviolet, visible lights, infrared segala macam gitu ya. Nah, kalian bayangin aja, kalian punya alat elektronik disanterin, bukan disanterin ya bilang ya, dikasih sinar gamma, apa nggak hancur itu alat elektronik gitu kan? Punya alat elektronik disinarin gamma atau nggak dikasih sinar X, ya hancur gitu kan? Besi aja bisa dipotong gitu kan? Nah, di sini kenapa kita harus taruh di L2? Supaya kita nggak kena itu, gitu teman-teman. Jadi kenapa kenapa ini jadi istimewa? Jadi ini tuh bermanfaat buat kalau misalkan kita mau taruh kayak teleskop luar angkasa gitu. Jadi dia ini nggak gampang hancur gitu. Beda cerita kalau misalkan kayak yang ini ya, yang kayak JWST ya. JWST itu kan dia pakai ini ya, pakai pelindung dari sinar matahari gitu. Tapi satelitnya nggak bisa pakai solar panel dong buat energi. Karena ketutupan, jadi enggak ya. Emang tujuan itu beda-beda ya. Nggak semua satelit itu, nggak semua satelit atau kayak
objek luar angkasa itu punya tujuan yang sama gitu. Jadi ada tujuannya masing-masing. Kayak teleskop luar angkasa, itu ada yang tujuannya emang buat ngehindarin atmosfer bumi gitu. Misalkan dia mau ngamatin pada panjang gelombang apa. Tapi kalau misalkan dari bumi keserap, ya udah kita bikin aja yang luar angkasa supaya nggak keserap sama atmosfer gitu. Karena kalau misalkan keserap atmosfer, nanti gambarnya kita bisa misinterpretasi. Yang ternyata harusnya gambarnya begini, tapi karena kita dapetnya pada panjang gelombang apa, jadi kelihatannya beda gitu. Oh, ternyata kita percaya gitu sama gambar yang keserap itu. Ya udah jadi salah deh. Kita jadi misinterpretasi gitu. Jadi emang tujuannya beda-beda ya untuk penggunaannya. Kak mau tanya kalau resultan gaya di masalah tiga benda itu ke titik apa ya? Di titik Lagrange ya. Jadi contohnya ke penurunan titik Lagrange ya, itu kalian bisa lakuin seperti ini ya. Misalkan ya, kalian bisa ngebuktiin ini, misalkan tinjau L2 ya. Tinjau L2. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini matahari, terus ini adalah bumi, terus ini adalah objeknya lah. Kita anggap aja kita kasih dia masa test mass ya, mu. Terus kita definisiin jarak dari bumi ke matahari adalah sebesar D. Kemudian dari bumi ke test mass ini, ke titik L2 ini, itu sebesar L. Ya kan? Nah, di mu ini, di test mass ini, tadi kan sigma gaya gravitasinya itu sama dengan gaya sentripetal ya. Nah, dia itu ngerasain gravitasi akibat siapa aja? Yang pertama, akibat matahari, yaitu G M besar mu per D plus L kuadrat. Ini misalkan matahari masanya adalah M besar, bumi masanya adalah M kecil. Ditambah, ditambah karena mereka searah ya. Ditambah G M kecil mu per L kuadrat. Sama dengan gaya sentripetal dia. Mu omega kuadrat karena dia mengorbit matahari D plus L. Gitu. Nanti ini kalian tinggal cari L-nya aja, tapi idenya pakai binomial Newton ya. 1 plus X pangkat N ini mendekati 1 plus NX untuk X-nya yang sangat kecil. Gitu. Nanti pakai omeganya sebenarnya omega bumi. Nanti kalian coba aja ya. Nanti kalian dapat untuk uh, si ininya ya, L-nya. Itu sebagai titik Lagrange-nya. Untuk di L1 juga sama. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Gimana? Aman. Yang lain? Mana ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke tidal force atau gaya pasang surut ya. Gaya pasang surut. Nah, secara definisi, gaya pasang surut adalah selisih gaya di permukaan dengan gaya yang ada di pusat benda. Gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, gaya pasang surut itu sebenarnya ya cuma sesimpel itu aja sih, selisih yang di permukaan sama yang di pusat gitu.
Ini yang ngakibatin pasang surut air laut gitu ya teman-teman. Nanti persamaannya seperti ini. Misalkan, hmm, wait, ya ini jadi gaya pasang surut adalah gaya gravitasi yang dirasakan di titik X dibandingin sama gaya gravitasi yang dirasakan di titik O. Jelas nanti akan lebih besar dirasakan di titik X ya, karena kan dia jaraknya lebih dekat ya. Kalau jarak lebih dekat, maka dia akan lebih besar, tuh kan. Jadi sebenarnya kita cari selisihnya aja sih teman-teman. Kita cari selisihnya aja, nanti dapat seperti ini persamaannya. Kemudian pakai binomial Newton lagi, yang ini. Nanti dapat rumusannya seperti ini. Tapi ingat ya, ingat bahwa ini hanya berlaku di ekuator. Oke? Cuman berlaku di ekuator. Kalau misalkan bukan di ekuator, rumusannya beda lagi nanti. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kenapa dibandingin sama pusatnya? Hmm, karena udah definisinya ya. Definisi dari gaya pasang surut itu selisih gaya yang di permukaan sama yang di pusat si objeknya. Gitu. Emang dari definisinya. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau tanya untuk di tidal force? Nggak ada? Kak, kalau dia di lintang tertentu gimana? Oke. Kalau dia di lintang tertentu gimana? Contoh ya, paling gampang itu contohnya kalau kita ngambil bumi bulan. Misalkan ini bumi, bulan di sini. Terus misalkan dia di lintang tertentu ya. Dia di lintang tertentu mungkin di sini, di titik X ini ya. Yang dia itu sebesar lintangnya ya. Ini sudutnya adalah sebesar lintang terhadap ekuator, pi. Nah, di sini kita nanti pakai vektor ya, teman-teman. Kita pakai vektor ya. Ini kan jaraknya ya. Misalkan jaraknya adalah dx. Jaraknya dx. Terus jarak dari sini ke sini apa? Oh, jarak dari sini ke sini adalah d. Maka misalkan dari pusat ke x adalah r ya. Maka kita bisa dapat apa nih? Kalau kita tinjau sebagai vektor, jaraknya sebagai vektor, maka kita punya dx sama dengan ini kan si D ini arahnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka dx itu ke sini. Terus ini ke sini, ini sini, maka jadi ke sini. Hmm, oke, maka ini adalah dx itu adalah D min R ya. D min R. Nanti tinggal kalian pakai vektor aja ya teman-teman ya. Gaya pasang surut sama dengan nanti kan ada yang arahnya ada yang ke sini, ada yang arahnya ke bawah sini ya.
Ada yang arah ke sumbu X, misalkan arah I topi deh. Kemudian ada yang ke arah J topi. Terus ada yang arahnya ke sini juga kan. Nanti kalian tinggal pakai analisis secara vektor ya. Gitu. Tapi untuk yang di pusat itu dia tetap ya. Yang di pusat dia cuma di arah I doang ya. Yang di pusat cuma di arah I doang. Maka nanti F yang di X ini itu GMM, sorry, ya GMM per DX kuadrat ya. Atau DX pangkat 3 dikali DX topi ya teman-teman. DX topi. Jadi maksudnya adalah di arah DX gitu ya. Seperti itu. Sampai sini gimana teman-teman? Nanti tinggal kita cari selisihnya aja ya pakai vektor sama yang di pusat. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman. Yang lain? Oke. Tadi DX kok bisa D kurang R, Kak? Karena kita mau dia arahnya ke sini ya. Jadi kan tadi D itu arahnya ke sini. Kalau D plus R itu jadi ini ya. Ini kan plus R nih. Nanti itu kayak gini untuk si DX-nya. Nah, tapi kan kita maunya yang kayak gini kan. Maka ini adalah D. Terus R-nya berarti arahnya berlawanan dong. Arahnya ke sini. Maka si DX-nya adalah yang ini ya. Jadi sejajar gitu ya. Sama persis dia. Gitu. Ini Oh adalah iya, si iya. Oke, DX-nya. Kak. Gitu. Paham nggak? Paham, paham. Oke, mantap. Oke, aman ya teman-teman ya. Hmm, ini lanjutannya untuk limit Roche. Limit Roche seperti ini. Limit Roche ini menjelaskan batas maksimum ya dari sebuah bintang pusat agar si objeknya itu nggak hancur akibat gaya pasang surut yang diakibatkan oleh si bintang pusatnya ya. Nah, di sini udah ada penjelasannya ya. Ini terjadi ketika gaya pasang surutnya lebih besar pada gaya gravitasi. Tapi gaya gravitasinya adalah gaya ikat antara si objek. Jadi si objek itu terikat secara gravitasi. Nah, gaya ikatnya ketika dia lebih kecil daripada gaya pasang surut, dia itu akan hancur. Maka batasnya ketika apa? Ketika gaya pasang surutnya sama dengan gaya gravitasi. Tinggal dibuka rumusnya, nanti kita dapat limit Roche begini. Kita lanjut untuk gravitational axis. Sama ini kita bahas kayak di next aja ya teman-teman ya. Biar nggak keburu-buru ya. Gimana? Kita bahas di next aja ya. Sayang kalau keburu-buru. Ada latihan soalnya juga soalnya. Itu yang penting latihan soal yang transfer orbit. Oke teman-teman? Aman? Oke. Kak, nanti bahas roket ideal nggak? Boleh, nanti aku consider ya buat bahas itu ya. Oke, ya, aku stop recording.